Aku ngerasa aku nih masih dihukum aja sama keadaan, sama masyarakat juga. Seperti apa lu akan menggambarkan bapaknya kepalanya? Gue akan menjelaskan secara detail, not even tentang bapaknya, tapi tentang semua keburukan gue akan gue jelaskan kan. Gila nih, gue melahirkan elu ya. Makasih ya udah pilih aku jadi ibu kamu dengan segala kekurangannya. Nggak mau nangis. Buset, lu semua nih harus hati-hati ya. Love scam itu masih rame loh korbannya. Banyak juga nih yang minta speak up di podcast, dari pemerasan uang sampai pura-pura sayang. Makanya buat orang-orang nih yang baru lu kenal, lu cek dulu nomornya di Get Contact. Nah, lewat Get Contact kita bisa tahu siapa yang hubungi kita. Buka aplikasinya dan masukkan nomor yang kamu mau cari di search bar. Langsung deh tuh muncul nama-namanya. Selain itu, kamu juga bisa cek nomor sendiri supaya tahu orang lain gimana nyimpen nama kamu di kontak mereka. Kayak gini. Nah, selalu waspada. Cek lebih baik ya lewat aplikasi Get Contact supaya terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan. Kamu bisa download aplikasinya ya, nanti di link description box yang ada di bawah ini supaya kalian terhindar dari love scam ya. Nanti ketipu mulu loh kayak bintang tamu saya ini. Gimana rasanya duduk di situ? Lucu banget. Lucu banget. Lu nonton kan? Nggak mungkin enggak kan? Podcast lu, iya dong, pasti nonton dong. lah, iya. Bagaimana perasaan lu pas nonton? Mengedukasi. Mengedukasi, iya. Bisa membedakan apa yang nggak boleh dan boleh gitu. Tapi lu ada kesan bete gak sama gue waktu itu? Jujur ya, ini kan kita udah kenal lama. Iya, Orang Denny ini teman gue dari gue masih kecil ya, Ren. masih kecil banget ya. Dan memang orang tuh banyak nggak tahu kalau Erika tuh aslinya Chinese banget. Iya. Ada tuh beberapa fotonya dulu. Dan sekarang memang dia milih lebih tanning kan ya. Jadi waktu pas lu lihat gua ngobrol dulu itu, lu ada kesel nggak sama gua? Ini gua mau nanya dulu sebagai temen lah gitu. Gua minta maaf juga kalau pasti kan mungkin. Enggak. Lu jaga perasaan gua, jangan lah. Ya ada lah. Karena kan kita temenan deh. Iya, paham Kalau gua. nggak temenan sih ya bodo amat lah. Iya, Gitu. gua ngerti. Tapi lu nangkep gak sebenarnya poin gua sebenarnya waktu itu lu nangkep gak? Dikit ya? karena mungkin pada saat itu gue lebih fokus ke perasaan gue kali ya. Betul. Rasa sebelnya kali ya, jadi gue nggak peduli tujuan lo aja gitu, jadi lebih kecewa gitu. Iya, gua minta maaf ya. Nggak apa-apa, it's okay. Karena kalau gua pribadi kan selalu lebih pendekatan gua ke humanist sebagai manusia. Semua orang kan bisa bikin salah, tapi semua orang itu harus belajar memperbaiki kesalahan. Benar, gitu. benar. Seperti apa yang lu alamin kan? Yes. Kan kita ngobrol tuh. Menurut gua, ya apa yang lu lakukan salah. Tapi bagaimana lu bisa memperbaiki itu semua, itu yang paling penting kan akhirnya. Ya, Dan gue mulai ngelihat itu. Lu nunjukin sisi lu sebagai seorang ibu. Biar bagaimanapun, ya lu harus bertanggung jawab sebagai ibu. Sampai lu memutuskan untuk tetap ngasih ASI. Tapi katanya cuma sampai 5 bulan. Aku tadinya pengen ASI sampai Endu ya setahun 2 tahun lah ya. Cuman tiba-tiba di usia Endu 5 bulan berhenti tiba-tiba deh. Itu tiba-tiba nggak keluar sama sekali? Tiba-tiba. Tapi udah konsul ke dokter juga, berusaha untuk dikasih beberapa suplemen, tetap nggak works. Katanya karena stres. Stres lu waktu itu karena masalah itu semuanya? Jujur gue ngerasain nggak stres pada saat itu. Gue ngomong sama dokternya, tapi aku nggak stres dok. Mungkin rasanya enggak, tapi badannya yang stres. Badannya yang capek? Badannya yang capek. Dan akhirnya itu membuat si ASI-nya nggak keluar lagi? Yes. Dan akhirnya Endo jadi minum susu formula ya jatuhnya ya? Sempet di mix. Karena kan sebelum berhenti total masih ada ASI tapi seret. Jadi kayak sedikit gitu. Harus dibantu pumping gitu. Nah terus ya kayaknya nggak cukup gitu, nggak terpenuhi. Jadi kadang di mix. Di ASI, abis itu kalau nggak keluar, aku campur sama Sufor. Saat itu pikiran overthinking lu kemana aja sih? Banyak lah. Ini kan hal yang gimana ya disebutnya kayak tabu, hal yang tidak baik gitu ya, hal yang tidak bisa dikasih contoh juga. Pikiran gue tuh banyak ke depannya lebih untuk anaknya, untuk Endunya gitu.
apa yang bisa aku lakukan supaya nanti ke depannya Endu ini tetap bisa mendapatkan kehidupan yang layak, dapat perilaku yang baik dari masyarakat luar gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya kita hidup di industri entertainer ya, sebagai entertainer ya, orang tuh udah nggak bodoh, tahu mana yang pure, tahu mana yang dibuat-buat gitu. Jadi sekarang lebih ya ngelanjutin hidup aja lah. Iya, step by step kan akhirnya. Step by step. Jadi kalau Tuhan masih ngasih kesempatan ini, tapi kalau misalnya di luar sana masih ada yang, aku jatuhnya gini Den, aku ngerasa aku nih masih dihukum aja sama keadaan, sama masyarakat juga gitu. Jadi aku terima hukumannya, aku jalanin. Nanti di depan ada kejutan apa ya, biar jadi rahasia Tuhan aja. Oh, berarti tuh lu saat masuk ke satu fase diri lu lagi ya, itu yang bikin lu bersyukur. Yes. Lu bisa menerima keadaan jauh lebih baik seperti dibanding sebelumnya. Benar. Walaupun lu nggak akan nyangka akan mengalami itu ya. Nggak pernah nyangka kan? Nggak pernah nyangka. Tapi ketakutan paling besar lu saat itu, apa saat itu? Lu selesai dari industri film, karir lu selesai, atau part yang mana? Yang pertama itu, karena kan aku berjuang 11 sampai 12 tahun ya, ada di industri ini nggak gampang. Dan iya, dari nol banget ya. Dari nol banget casting, nggak dianggap. Betul. Tahu. Iya, benar banget. Jadi kesalahan ini benar-benar yang fatal banget yang pernah gue lakukan, dan rasanya pengen muter balik, rasanya pengen kabur, rasanya juga pengen kayak cari shortcut supaya tetap aman. Ya, pasti. Nggak bisa dipungkiri, gue jujur ya, maksudnya kayak manusiawi. Bagaimana caranya gue tetap bisa aman dan ya orang-orang nggak tahu aja atas aib dan kesalahan gue ini gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya udahlah jujur aja deh gitu. Mau itu nanti ke depannya gimana, yang penting kayaknya salah deh kalau misalnya ini di terus-terusan ditutupin, takutnya Endunya ngerasanya nanti ke depannya. Dan pasti akan kecium juga kan? Yes. Iya, mendingan jalanin dengan jujur walaupun salah. Yes. Istilahnya begitu ya. Orang ngelihat lu kan kecewa, lu kan emang ratu clubbing. Kok lu sekarang cengeng gitu kan ya? Yes. Kesannya begitu ya. Yes. Itu kan kesannya apa ya? Gue juga pas ngelihat statement itu, ya juga sih. Lu sendiri clubbing mulu sih lah. Gimana ya gitu? Bahkan pada saat kejadian itu kan banyak clippers yang zaman dulu podcast gue yang kayaknya bukan nge-framing sih, bahkan itu kan sebenarnya jejak digital yang nggak bisa dipungkiri deh. Betul. Kayak wah kayaknya bangga banget nih party dimanapun gitu, yang dibahas soal mabok-mabokan lah, sampai yang kayak bungkus-bungkusan yang kayak gitu-gitu kan, Dan. Maaf ya. It's okay. Cuman kayak somehow pada at that moment ya, bercandaan podcast kayak gini kan kita nggak pernah tahu nih akan terjadi apa ke depannya. Kapan gitu. Yes, maksudnya kayak sebenarnya bercandaan itu kayak cuman untuk gimmick, atau yang kayak misalnya membangun suasana, atau yang kayak kita dapat lawan main, kita harus godain lawan main itu untuk satu skrip nanti akan jadi bumerang di masa depannya gitu. Cuman gue nggak mau menyalahkan jejak digital yang ada pada gue aja gitu. Itu gue kan keluar dari mulut gue gitu. Gue harus bertanggungjawabkan kata-kata itu. Kalau sampai nanti orang-orang menilai gue buruk, ya udah gitu. Iya. Cuman kan yang ada di pikiran gue, gimana, langkah apa yang harus gue jalanin ke depannya. Mau menyalahkan siapa? Nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Lo yang berbuat ya lo yang bertanggung jawab gitu kan. Iya. Jadi ya udah deh, mau itu clippers, mau itu jejak digital gue digoreng mau sampai kapanpun, yang penting gue sekarang ada, gue berdiri di sini, gue ngehidupin anak gue akan memberikan hidupan yang layak untuk anak gue. Tapi lo sempat waktu itu memang ingin ngebentuk image lo sebagai ratu party, atau itu terjadi nggak sengaja? Julukan ratu party itu bukan keluar dari mulut gue, Dan. Itu dari, ya maksudnya kan pada era COVID itu kan semua orang punya podcast, ya kan? Ada yang lagi ngebahas gue kayak misalnya Gading, Uus, itu kan gila kalau Erika sih bro, ketemu abis dari sini kita ketemu Erika lagi, abis ini ketemu Erika lagi. Jadi mereka kayak nyebutnya the Queen of Party gitu. Jadi sebenarnya brandingan itu kan ada karena melihat wujud aslinya gitu kan. Kayak yang gue tunjukkan di sosmed pun emang party-party mulu. Tapi emang sering party? Party-party banget. Oh, soalnya kan gue udah nggak ada di situ, jadi gue nggak tahu gitu. Iya. Kan lu main gue waktu gue masih kecil, lu udah selesai, gue masih
Iya. berjalan gitu. Maksudnya kenapa orang nggak boleh nge-branding gue sebagai Queen of Party? Karena sosmed gue yang ditunjukkan itu, jadi gue harus terima Iya, gitu betul. loh. Iya. Kecuali di sosmed gue menunjukkan brandingan gue baik, nggak pernah party, tiba-tiba ada julukan seperti itu gue marah baru. Nah itu dia, maksud gue kan rata-rata ada orang yang akan berpikir, ya udah kehidupan pribadi gue party-party, mendingan nggak usah gue up, gue sembunyiin aja. Gue anak baik aja di sosmed dan di publik. Kenapa lu nggak pakai treatment itu? Gak bisa Den, karena emang apa ya? Gue nyebutnya malah itu kayak daily yang gue gimana ya nyebutnya? Nightlife lah. Gue di nightlife tuh emang suka, bahkan sampai ke podcast pun karena gue punya brandingan yang sangat cukup kuat ini, sampai ada beberapa brand-brand minuman itu kan mau nge-endorse gue karena kayak Erika emang doyan, Erika emang nih yang kayak gitu loh deh. Gue cuman menunjukkan apa yang sebenarnya gue lakukan di real life. Ya lu pengen apa adanya. Yes, jadi somehow ada orang ketemu sama gue nggak perlu ngumpet-ngumpet untuk kayak jangan-jangan gitu. Oke, itu lebih apa ya, lebih capek ya? Iya, jadi kayak Merika foto dong, boleh nggak? Boleh. Posting boleh gitu. Terus misalnya ternyata dengan gue suka party ada juga job untuk kayak sekalian nyanyi. Ya orang nggak akan kaget kenapa Erika nyanyi di klub gitu kan. Gitu. Kenapa Erika nampil nyanyi-nyanyi di acara-acara malam gitu. Tapi ketika lu party kayak gitu, yang lu cari apa? Nggak ada yang gue cari sih. Gue lebih mengusir kesepian. Iya, bisa dibilang mungkin ya. Karena kan pada era itu gue lagi ya single-singlenya, di rumah nggak ada siapa-siapa juga, dan di sisi lain gue juga happy melakukannya gitu ya. Kayak gini, setiap orang itu pasti punya hobinya masing-masing gitu. Mereka punya cara untuk melakukan hal yang menurut mereka bisa bikin mereka ngerasa nggak kesepian gitu kan. Gue melakukan hal itu dan gue merasa gue tidak merugikan siapapun. Gue enjoy melakukannya. Gue nggak menyakiti siapapun gitu. Jadi pada saat itu pun orang-orang juga ngerasa ya fair-fair aja. Biarin Erika menjalankan hidupnya. Pada saat itu ya, sebelum ada kasus ya. Biarkan Erika melanjutkan hidupnya gitu. Cuman ketika ada kasus, itu semua jadi bumerang. Gitu. Mau brandingan gue, kegiatan gue pada yang dulu-dulu, yang sebenarnya mau gue membela diri pun itu nggak akan bisa menolong ya, karena kegiatan gue ini bukan kegiatan yang patut dicontoh, maka orang akan menggabungkan semuanya kayak salah lo sendiri. Iya, cuman yang uniknya gini kan, itu kan sebenarnya bisa lu hindari semua kalau lu nggak muncul di Dedi. Iya betul. Itu yang gue bingung. Iya Maksudnya, betul. dengan semua obrolan ini ya, kalau orang nangkep ya, dengan dia tidak muncul di Dedi, ini bisa dihindari. Kenapa dia pergi muncul di Dedi? Emang sebegitunya gitu loh. Ada satu dan hal lainnya yang mungkin gue nggak akan bahas di sini. Puncak titik gue bertahan di usia kehamilan 8 bulan itu artinya gue udah ya menyerah aja gitu. Gue butuh pertolongan gitu. Sampai akhirnya Om Ded lah yang jadi pertama kali gue ceritakan hal ini gitu. Oh, sebelum itu ngobrol dulu. Yes, ngobrol dulu gitu. Jadi langkah-langkah kemudiannya ya itulah langkah yang gue pilih. Gitu. Kalaupun kalau misalnya lo tanya kenapa, ada banyak opsi yang bisa lo lakukan ketika lo punya case yang seperti itu. Betul. Gue yakin mungkin, gue nggak mau mencoba menuduh, mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama seperti gue dan mereka sedang kebingungan apa yang harus mereka lakukan di opsi-opsi kayak misalnya mungkin sorry to say. Terus juga ya selain aborsi ada juga mungkin kabur ke luar negeri. Jangan sampai ada orang-orang yang tahu atau mungkin menutupi semuanya gitu ya. Kenapa gue nggak mencoba melakukan hal-hal ini? Sudah mau mencoba. Apa yang menghentikannya? Iya, perasaan yang tiba-tiba muncul dari gue. Oh, bawaan bumilnya ini? Yes, bawaan ini. Oh. Perasaan yang kayak, oke, gue harus mikirin nih ke depannya nih gimana. Oke. Berani berbuat, berani bertanggung jawab.
Dah di situ aja. Iya, gue sedang menyelami perasaan mama gue dulu nih. Gue pernah ngobrol begini sama mama. Oh ya. Jadi di sini mama cerita dulu sempet mau gugurin gue 2 kali. Oke. Iya, tapi dia bercerita dengan gue yang udah dewasa. Kemungkinan it's gonna be you and Andrew nanti ngobrol kayak gini deh gitu. Oh iya. Dan gue di fase dimana gue udah bisa memahami dan berdamai. Jadi it's okay gitu. Iya. Cuman gue ngerasa bahwa apa yang lu lakukan itu semua kan itu ada sebab akibat ya. Yang akhirnya membuat lu ada di titik seperti sekarang. Gue juga gak nyangka loh. Orang tuh akhirnya bisa menerima Andrew dengan baik. Ya gue juga lumayan kaget sih. Maksudnya Tuhan semudah itu membalikan keadaan. Saat itu? Karena ini kan Andrew ini salah satu kekhawatiran gue waktu gue masih mengandung dia kan. Apa yang akan lo dapat dari orang-orang sekitar lo ya gitu. Dan waktu dalam kehamilan kan parah banget ya. Maksudnya hujatan juga, caci makinya juga, sumpah serapahnya itu parah-parah banget Den. Sumpah serapahnya itu bertubi-tubi gitu. Jadi ketika gue balik lagi, yang gue obrolin sama Tuhan gue kayak, oke, gue jalanin tapi temenin ya. Sampai nanti titik dia lahir gitu. Ternyata bukan cuma ditemenin tapi dibantu juga gitu. Yeah. Diringankan beban gue. Iya, dan lu gak nyangka ya? Menyangka. Cara kerja Tuhan, oh ternyata gak seperti apa yang aku pikirkan sebelumnya. Yes. Gitu, ternyata Tuhan ini tidak seperti apa yang tergambar di kepala gua atau yang gue dengar dari orang. Ini namanya proses lu lebih dekat secara pribadi. Iya. Gitu ya. Bahkan Andrew lahir, gue selalu dekatkan, gue selalu perkenalkan, ya Tuhan Yesus itu ada. Iya. Di proses saat itu peran Brevi memang sebesar itu? Peran Brevi besar, bukan hanya Brevi itu kan 4 bulan ke 5 bulan ya. Sebelumnya itu kan ada kedua orang tua gue, keluarga gue, ada kakak gue, ada manajer gue, ada asisten gue. Setelah keluarga gue baru sahabat-sahabat gue, ada Rachel sama Fuji, kemudian Brevi, kemudian teman-teman maraton. Bahkan kalau sekarang nih gue harus mengucapkan terima kasih pada siapa aja, mungkin namanya akan banyak banget gitu. Begitu banyak orang-orang di sekitar gue yang berjasa sama gue, yang mau ngebantuin mental gue untuk tetap waras, untuk tetap sehat, untuk kebaikan kandungan juga ya. Dan ya banyak banget. Banyak banget ya? Banyak banget. Saat itu gue inget banget kan kondisi kayak begitu, lu sama Brevi ini kan jadi kayak gitu kan ya. Tiba-tiba ada case gitu kan ya. Itu kayak fase demi fase dalam hidup lu ya. Betul. Iya. Berkali-kali juga aku udah jelasin juga ke Brevi kayak, are you sure? Iya. Sure? Karena ini bakal besar dan sulit. Tidak semua orang akan sanggup. Iya. Even gue juga nggak akan bisa gitu. Terus dia ya balik lagi dia ngerasa kayak dia sanggup sih, walaupun setelah terjadi ya kena juga mentalnya. Who doesn't? Karena semua orang pasti kena mentalnya. Pasti. Aku ya gitulah. Sayangnya tidak berakhir happy ending. Iya, sebenarnya kan rencana Tuhan juga. Gak ada yang tahu. Iya. Cuman ada yang nanya tadi, ada nitip pertanyaan. Bang, tanyain, mereka sebenarnya beneran pisah atau backstreet? Nope. Berteman baik kok. Aku sampai sekarang sama Brevi memutuskan untuk menjadi teman yang baik, teman bicara, teman curhat. Karena membangun hubungan itu ternyata sulit ya, Dan. Untuk mengerti karakter satu sama lain itu juga sulit. Ngeliatnya gitu banget ke gue. Iya. Tapi sebenarnya ini udah memang tidak bisa dilanjutkan. Kalau netizen pengen cuma tahu itu. Karena banyak yang masih shipping dengan hubungan kalian kan. Karena merasa bahwa memang meant to be aja gitu. Betul. Segitu banyak orang yang sayang sama hubungan aku sama dia ya. Dan mereka mendoakan yang baik-baik. Aku menganggapnya itu bukan mereka nggak nge-push juga. Mereka hanya berdoa dan berharap. Cuman satu hal yang bisa aku kasih tahu ke kalian, jangan sampai harapan ini jadi sebuah kebencian nantinya kalau misalnya harapan itu tidak terpenuh, terwujud gitu. Karena menurutku Brevi, aku itu berhak untuk mendapatkan kehidupan gitu. Aku nggak mau cuman gara-gara aku dan Endu nantinya, ya aku nggak pernah tahu ya ke depannya Brevi pengen melanjutkan hidupnya atau bagaimana aku jadi apa ya, penghalang aja gitu. Jadi kelihatan akunya jahat gitu. Please jangan, karena
dengan adanya hubungan yang baik-baik saja ini nggak mudah diciptakan di semua orang. Iya, kondisi yang terjadi tapi masih bisa berteman baik-baik Betul. aja, itu harus dua orang dewasa sih Yes. sebenarnya gitu. Biarkan berteman baik, guys. Iya, nanti lihat ke depannya kan nggak ada yang tahu juga Iya, gitu iya, ya. iya. Bisa iya, bisa tidak ya. Pokoknya doa terbaik lah untuk semuanya. Iya, tapi yang pasti kan Brevi selalu melihat anak lu itu sebagai anaknya dia. Yes. Dan dia sayang ya, benar-benar dia peduli. Itu seperti apa yang terlihat itu memang benar seperti itu. Betul sih, karena dia kan punya perasaan membantu dan baik sama semua orang itu besar sekali, Den. Iya. Gitu. Jadi ya terbuktikan aja sih sampai detik ini. Iya. Cuman mungkin yang orang-orang lihat kan gini, waktu yang dia punya antara kerjaan dia dengan spending time sama aku sama Endu itu kan nggak banyak gitu ya. Jadi banyak tuntutan-tuntutan yang akhirnya mungkin aku takutnya jadi dia harus berkali-kali menjelaskan gitu. Sebenarnya sih nggak perlu dijelasin juga gitu, karena kan ya you do you lah. Karena lu punya kerjaan, lu punya kehidupan gitu. Jangan sampai gue jadi kayak beban juga gitu lah. Ya mudah-mudahan orang-orang juga ngerti, karena pekerjaan itu kan ya udah Iya, bagian daripada dari kehidupannya dia. gitu. Dan sebenarnya bukan seharusnya juga gitu. Biarkanlah dia bekerja. Iya. Cuma ini kan bikin lu tambah terkenal. Yes. Tapi ada tapinya nih. Gue nggak tahu lu lebih seneng dikenal dengan case itu atau sebenarnya karena karya-karya lu. Karena gue pribadi tahu lu tuh lu berkarya. Ya. Lu merintis, lu dari pemeran pendukung, lu belajar acting. Iya. Gue ngelihat, gue menganalisa dan gue melihat itu semua. Tapi itu akhirnya nggak kelihatan. Betul. Iya. Betul. Kalau gue ya, gue tuh sebel. Kayak gue tuh pengen dikenal lewat karya. Kalau gue, kok jadi kasus? Kalau kamu gimana? Benar. Maksudnya siapa yang nggak mau dilihat karyanya, Den? Iya. Bahkan karena kesalahan gue itu kan semua orang juga, Erika nih apa sih prestasinya gitu. Gue juga nggak punya tenaga untuk menjelaskan, karena memang prinsipnya kan satu kesalahan bisa menutup semua kebaikan dan karya-karya. Iya, kayak sekarang lu main di Jangan Buang Ibu nih. Ini tayangnya 25 Juni ya? Yes. 2026 ya? Ini tentang apa? Ini tentang perjuangan seorang ibu. Lu banget. Lu di sini jadi ibu? Jadi istri, jadi menantu. Jadi menantu. Dan posisinya lu jadi Ibu juga. Jadi ibu juga. Iya. Wah, itu pasti deep banget ya. Wah, deep banget. Itu pas syuting berat banget sih, Den. Bergetar terus itu mulut gue. Tapi bagus ya. Ya, berarti ini setelah syuting, setelah Andrew udah ada kan? Yes. Andrew udah ada kan? Ada. Wah, berarti pendalaman lebih mantap ya. Karena kan waktu ada Endu kan gue off total. Iya. Berarti acting lebih keren lagi ya. Ya nggak tahu karena atau nggak, cuman sesegukan mulu aja. Udah. Ada trailernya. Ada dong, ada nggak? Boleh diputerin nggak? Boleh putar ya. Apalagi ibu sering banget kalau masak airnya udah sampai habis masih terus dimasak. Makanan basi udah sampai berjamur masih terus ibu simpen. Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi, Tria. Waktu ayah dulu kecil, Eyang kerja sambil ngurus 3 anak. Kenapa 3 anak gak bisa ngurus 1 ibu? Bu, ibu nggak perlu capek lagi bebenah kamar, Bu. Nggak tempat apa? Kalau anak kita menikah, itu artinya keluar dari rumah keluarga. Ibu jangan dibuang kayak gitu ya, Nak. Bagus kayaknya ya. Hah? Feeling saya kayaknya bagus. Ini relate sih, karena gini, menurutku semua ibu di luar sana punya cara masing-masing untuk punya arti kata perjuangannya. Karena perjuangan ibu tuh beda-beda. Beda-beda. Gitu. Kalau misalnya ditanya ke gue aja, hal sesimpel kayak menjadi ibu yang waras aja itu udah sebuah perjuangan. Udah susah. Di tengah kondisi. Yes. Dan juga culture dan budaya.
Nah, kira-kira saat Andrew nanti mulai besar gitu kan ya. Parenting apa yang lu mau kasih sama dia? Oh, ini juga banyak nih ditanya sama ibu-ibu online, mama-mama online. Iya, karena single mother kan banyak di Indonesia soalnya. Kayak gini, Endu itu kan sekarang masih umur 9 bulan ya. Gue tuh nggak bisa ngasih tahu kira-kira gue bakal gimana ya. Belum tahu. Karena kan akan ada kayak lu bilang barusan, kayak nanti Endu kalau udah bisa jalan lu bakal lebih repot lagi. Gue nggak tahu tiba-tiba gue muncul tanduk di sini kayak Endu gitu kan nggak tahu gitu. Nggak tahu. Cuman kayaknya sepertinya gue akan menjadi ibu yang penyayang tapi tegas juga sih. Gitu. Tadinya lu pengen jadi ibu seperti apa? Tadinya dulu nih, lu tuh pengen citra ibu apa? Tadinya. Yang soft spoken, yang apa gitu kan masing-masing kan pasti punya keinginan dulu ya. Sampai kenyataan membuat keinginan itu berubah ya. Tadinya. Nggak kebayang. Jadi ibu. Lu pengennya jadi ibu itu dengan konsep yang lain ya? Entah kenapa ya, mungkin gue belum punya, ya itulah yang tadi Erika yang dulu happy go lucky aja, Den. Dan lu nggak tahu, iya paham sih gue, ngerti gue. Iya. Jadi kalau lu nanya ke gue kayak, kira-kira lu nanti, nggak tahu. Bahkan ada cerita kayak, setelah gue, saya itu, Rachel V aja nanya ke gue, lu nanti kira-kira nyusuin nggak? Nggak tahu. Iya, blank semuanya. Semua selalu jawaban gue, nggak tahu. Iya. Gitu. Cuman, berkah yang gue dapat sekarang ini, sepertinya gue akan memaksimalkan menjadi sosok ibu yang bertanggung jawab dan baik yang akan memberikan apapun akan gue usahakan. Nah, ini nih yang gue mau nanya nih, apapun ini. Nah, contoh nih, Endunya gede, terus dia kepengen ini, kepengen itu, kepengen mainan, kepengen apa. Nah, apapun ini, maksudnya lu akan berikan kepada dia dengan konsep kasih sayang atau bagaimana? Enggak dong, enggak akan gue nggak akan nge-treat dia untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah pastinya. Karena kan gue selama ini juga susah, maksudnya susah untuk kayak mau ada di titik ini harus ada usahanya dulu, titik ini ada usahanya dulu. Maksudnya mungkin lebih ke kayak gizinya, pendidikannya, itu ya, gitu kan. Karena gue nggak mencoba untuk nge-compare. Nggak usah ibu-ibu di luar sana gitu ya, maksudnya kayak masing-masing aja gitu, kayak kalau gue begini gitu. Iya, menurutmu apa yang paling penting di usia anak itu? Yang paling penting, karena menurut gue hidup itu adalah membentuk karakter. Karakter dibangun dari kebiasaan. Betul. Berarti harus dibiasakan dari kecil. Betul. Nah, apa yang harus dibiasakan dari kecil? Kebiasaan yang harus diterapkan ya. Itu. Belum kepikiran? Ada dong kepikiran. Kalau yang sekarang-sekarang ini gue terapkan kayak mengucapkan maaf, terima kasih, sama tanggung jawab sih. Tanggung jawab. Bagus tuh. Kenapa? Itu bagus. Itu yang banyak sekali orang miss. Karena hal-hal kecil seperti itu penting kan. Tanggung jawab itu penting banget. Apalagi laki-laki. Karena kalau laki-laki tidak bertanggung jawab, apanya yang mau kita pegang? Kalau istilah gue begitu. Nah itulah laki-laki kan yang akhirnya dilihat. Nah Endu ini, kan lu pasti pengen dia jadi orang bertanggung jawab ya? Ini kan jadi lucu ya? Ya jadi lucu kan pasti kan, semuanya berjalan gitu. Dan one day, kira-kira seperti apa lu akan menggambarkan bapaknya kepalanya? Karena it happened to me. It happened to me. Oke, gue ceritain dari versi gue, nanti lo kasih tahu. Iya, boleh, lo boleh tanya gue, boleh. Kemarin tuh sempat juga ada wartawan itu kan ya juga curious ya, selalu tanya gitu. Dia tanya dan pertanyaan itu ditanya ya, bagaimana nantinya kalau ditanya. Cuman kalau gue menjelaskan sekarang, Den, Endu itu masih 9 bulan. Mau gue mau ceritakan apapun juga kayaknya masih terlalu dini gitu. Belum paham. Tapi kalau lo tanya one day-nya nanti, one day, kayak ketika dia sudah SMP, SMA, gitu kuliah. Gue akan menjelaskan secara detail, not even tentang bapaknya, tapi tentang semua keburukan gue akan gue jelaskan ke anak gue. Jadi fair menurut lo? Fair. Oke. Gitu. Gentle sekali kamu. Jadi kayak biar kamu yang menilai ya gitu. Segala kesalahan mami seperti ini, hingga terjadinya seperti ini, kemudian end up-nya seperti ini, dan ya gue harap sih maksudnya dengan cerita-cerita gue,
dia punya pemikiran yang matang untuk apa ya, kayak Melihat dari dua sisi? gue pengen dia menjadi teman bicara gue aja gitu. Apa yang lo rasain, kasih tau gue gitu. Apa yang lo pengen, kasih tau gue gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa kamu itu menutupi fakta tentang apa yang terjadi gitu? Yes, no. Karena waktu pada saat gue jelaskan ke wartawan itu ya, walaupun mau di Pelintir atau pelintir diapakan gimana gitu? ya, jejak digital itu bukan hanya lawan main gue itu ya, tapi ada guanya juga gitu, ya kan. Dan ada dua versi loh. Ada dua versi. Jadi silahkan menilai gitu dari dua kesalahan ini. Gitu. Iya. Makanya gue pengen kayak ini akan menjadi tugas gue yang sangat berat banget ya. Seru gitu. lagi. Gue nggak sabar menunggu itu ya. Iya, karena itu menyenangkan buat jadi bahan observasi gue ya. Apa yang lo rasain pada saat lo bertanya, lu umur berapa sih lo nanya? Gue nggak pernah nanya. Oh really? Iya. Masa sih? Iya. Nah ini menarik kan? Lo tau nggak kenapa gue nggak pernah nanya? Kenapa? Karena mama gue nggak pernah cerita. Oh, oke. Mungkin mama lo nggak cerita karena lo nggak nanya kali? Satu, mama gue nggak cerita karena memang gue nggak pernah nanya. Kedua, mama gua memang tidak pernah mengarahkan gua ke sana. Mama gua mengambil peran menjadi ibu dan bapak itu sangat mencukupi kebutuhan itu. Jadi nggak ada posisi di mana gua ada sedikit untuk bertanya. Tapi nggak mungkin dalam case lu karena ada digitalnya. Yes, betul. Ada digitalnya. Kalau mama gua kan nggak ada, pasti dia akan nanya. Nggak mungkin nggak gitu. Oke. Setiap kali waktu itu ada orang cerita tentang bapak gua kepada gua, mama gua nggak pernah stop. Oke. Dan kemudian mama gue membiarkan gue mengetahui itu dari orang lain tidak apa-apa. Dan dia tidak berusaha untuk meluruskan. Sampai suatu hari gue tanya sama mama gue bilang, Mama sudah tidak mau tahu tentang papamu. Kamu mau nilai mama seperti apapun, mama tidak peduli. Intinya mama tidak mau lihat dia lagi. Parah kan? Mak gue. Deep. Iya kan? Dan dia honestly speak that way. Dia nggak pernah ngomong jeleknya bapak gue pun tidak pernah. Pokoknya statement dia cuma itu. Mama tidak mau tahu, tidak mau lihat. Mama tidak mau. Yang mama tahu kamu tumbuh jadi besar, kamu bertanggung jawab jadi laki-laki, kamu jadi orang yang punya hati. Kalau kamu bisa nanti tolong orang, jangan kamu tidak tolong. Oh, that's good. Iya. Terserah apapun yang kamu tahu dari dunia ini, itu tidak akan bisa mengubah kalau ingin berbuat sesuatu yang baik, jangan nunggu orang berbuat baik. Kalau kamu tunggu orang baik sama kamu tidak akan pernah berbuat baik. Yeah. Kalau kamu tunggu orang bertanggung jawab sama kamu tidak akan bertanggung jawab. Jangan menunggu orang melakukan apa yang baik baru kau lakukan. Kau jadi baik karena kau anakku, Denny Sumargo. Oh. Itu. Jadi fokus gue tuh jadinya nggak kemana-mana saat itu. Dan akhirnya endingnya gue tahu bapak gue gini. Tapi akhirnya tahu nggak apa yang gue ambil dari semua itu? Gue kan bisa bikin salah. My mom bisa bikin salah. My dad bisa bikin salah. But that is their past. Kalau nggak ada bapak gue, nggak ada gue. Mau seburuk apapun dia. Semua kebaikan yang bisa gue rasakan ini, ya karena ada dua orang itu. That's true. Mau mereka berjalan bersama atau tidak berjalan bersama, gue harus bisa bersyukur itu. Kemudian ketika gue harus memilih, ya kan pasti kan memilih kan, ada pemilih. Ya of course, my mom yang harus aku muliakan. Karena dia ada di situ bergelut, berkorban, melakukan semuanya for me. Yeah. My dad nomor 2. Now, I only put my dad on my prayers sesekali. Tapi my mom every day. Lo ngerti kan? Iya. Makanya gue nggak tahu ini lu akan alami atau enggak nih sama si Andrew-nya gitu. Yeah. It's gonna be hard, tapi ya seru. Lihatlah dari sisi itu deh. seru gimana, Densu? Semenyenangkan itu, iya. Karena peran lu tuh nanti akan sangat sentral banget. Bagaimana lu ngegambarin bapaknya ke kepala dia, itu akan impact you so much. Kalau kamu, gini nih, maaf ya, sorry to say. Salah satu hal yang menurut gue bagus banget dari mamaku waktu itu, dia nggak mau ngomongin apapun tentang bapak gue, mau jelek atau baiknya. Menurut dia, itu bukan urusannya. Gue ketika tahu bapak gue tahu ada hal-hal yang tidak baiknya pun, gue akhirnya tidak melihat itu sebagai suatu beban lagi gitu. Ya sudah, itu bapak gue, it's not me. My dad is my dad,
but it's not represent me. I am who I am. And gue berterima kasih sama ibu gue yang sudah menemani gue selama ini, yang sudah berkorban luar biasa, orang yang harus gue hormat. Iya, put as a queen gitu dalam hidup gue. Iya. Dapat gak gambaran itu? Oh ya pasti. Gue nggak mau mencoba untuk ngasih sisi itunya. Gue nggak akan menceritakan the bad things-nya. Ngerti nggak? Gue pengennya kayak ya ceritanya adanya begini, nggak mau menyalahkan siapapun. Mudah-mudahan ya. Duh, diceritain kayak gini ya, lu ngasih masukan ke gue jadi kayak Mind blowing ya? Ya, mind blowing banget. Iya. Karena pasti banyak karena oh my God. Ada pertanyaan dari netizen katanya. Mana tadi tuh? Kalau suatu saat Andrew nanya, kenapa mama pilih jalan hidup kayak gini? Lu akan jawab apa? Susah banget tuh ya. Susah banget ya. Jalan hidup kayak gini. Gimana ya? Mungkin setelah jadi ibu gue baru bisa ngasih jawaban ya. Sekarang ini gue baru bisa ngasih jawaban. Ternyata setelah menjadi ibu, gue lebih, ya hidup mati untuk anak. Gitu. Baru paham ya? Baru paham. Gue lebih baik gue yang sakit daripada anak gue yang sakit. Bahkan kalau ditanya ada arti kata pengorbanan seorang ibu rela sakit demi anaknya. Gue rela dihujat satu Indonesia. Iya, dan lu udah buktikan. Dan gue udah buktikan. Lu udah lewatin itu. Sampai sekarang. Mungkin nanti sampai Andrew besar akan ada itu terus. Jadi gue akan selalu mungkin akan gue terapkan cara lo yang barusan tadi ya. Iya, nggak harus ya. Ya kan kayak, pertimbangan aja berpikir. Kayak kasih poin-poin baiknya aja tanpa harus ya mementingkan orang lain, pikiran orang lain, membalas orang lain gitu. Jadi ya itu, gue sempat ada komen yang kayak mungkin orang-orang yang sebenci itu sama gue. Mungkin kayak gue udah menyakitkan perasaannya, mengecewakan juga mungkin ya. Jadi kayak ini kalau di kampung gue nih udah diomongin gitu lah, udah diomongin. Gue nih udah satu Indonesia gue gitu. Kayak gue udah pasang badan banget untuk anak gue gitu. Pokoknya inilah jalan yang gue pilih. Jadi bagaimanapun ke depannya gue harus terima resikonya. Iya. Gitu. Ini dicatat di sini nih hari ini. Sampai suatu hari gue pernah ngalamin. Gue nggak tahu nih lu akan ngalamin atau enggak. Tapi ini menurut gue baik. Di situ bonding gue jadi sama mak gue. Jadi gue kan akhirnya nggak deket ya sama nyokap ya. Nggak deket. Karena kondisinya gue dititip-titip kan. Oh, oke. Perekonomian gue. Lu beruntungnya adalah setelah itu lu masih dapat rezeki kan. Iya. Kita nggak punya. Oke. Kita dibuang dari posisi kita dari sebelumnya, terus akhirnya mesti titip-titip gue. Jadi gue lonta-lantu. Nah, sampai akhirnya gue tumbuh dengan banyak sekali pertanyaan. Suatu hari, mak gue kan keras ya. Gini. Dan gue nggak punya celah untuk mendebat atau melawan. Ngamuk lah gue. Di usia 20-an. Gue banting TV, gue marah. Gue bilang, mama itu dari saya kecil, bla 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 bla. Saya ini tidak pernah memilih. Saya mau lahir dari keluarga seperti apa. Banyak teman-teman saya hidupnya lebih bagus dari saya. Saya pernah mengeluh sama mama. Tapi mama paksa terus saya seperti apa yang mama mau. Saya punya penderitaan saya, ma. Siapa yang tanggung? Mama pernah dengar atau enggak? Ngerti nggak nih? Iya kan? Dapat. Bagaimana kalau Andrew ngomong kayak begitu ke lo? Dia ternyata menyimpan banyak hal di dalam dirinya, tapi dia nggak bisa cerita. Tapi akhirnya dia lempar semua itu ke lo. Wah, berat banget nih. Gue nggak bisa jawab sekarang. Cuman benar itu jawaban itu. Gue kayaknya nggak akan bisa sekuat nyokap lo sih, Dan. Enggak, menurut gue lo bisa. Masa sih? Bisa. Karena gue pernah ketemu seseorang. Endu tuh orang-orang lihatnya kan kayak ini bayi anteng banget. Iya. Friendly banget. Iya. Sama semua orang, baik gitu. Dibawa kemana aja, baik. Selalu menyenangkan gitu ya. Tapi ada satu orang yang ketemu sama gue, ngelihat Endu tuh bilang katanya ada yang namanya, dan ini ada ilmunya ya, gue lupa namanya apa, trauma DNA or something gitu, yang memang sudah terbukti di mana ketika ibu hamil, dia stres, dia banyak sedih, dia banyak memendam. Iya, data itu namanya, ada datanya. Itu akan masuk ke DNA bayinya. Betul, itu. And someday
Endu sudah beranjak dewasa, dia akan menjadi sosok laki-laki yang akan menjadi pahlawan yang kayak pahlawan in the bad way sebenarnya. Bagaimana itu? Jadi kayak apa yang gue rasakan itu menjadi tanggung jawab dia. Kayak yang seharusnya nggak perlu dia pikirkan, dia akan menjadi pelindung. Yes. Oh, dia ingin melindungi. Yes. Dan seseorang ini pun bilang kalau untuk ibunya baik, tapi nanti ketika dia punya pacar, ketika dia punya pasangan, semua masalahnya pacarnya akan menjadi masalah dia. Dan dia akan memecahkan semua masalah itu. Dia akan menjadi pokoknya masalah lo, masalah gue. Dia akan menjadi orang seperti itu. Iya. Jadi dia simpan semuanya masalah orang-orang di sekitarnya ini dan dia akan mencoba menyelesaikan masalah itu. Sampai dia hancur sendiri. Sampai dia hancur sendiri dan itu nggak baik untuk kesehatan mentalnya. Gue tahu jawabannya. Iya ya. Nah, kemudian seseorang ini bilang, gue harus bawa Endu ke psikolog nanti ketika umur 13 tahun. Harus dikasih tahu bahwasannya semua yang ada di sekitar kamu itu bukan tanggung jawab kamu. Jadi kamu harus happy. Kamu harus apa yang kamu rasakan kayak emosionalnya tuh kayak gimana ya bahasanya, kayak lo sedih harus sedih, tapi kalau lu bahagia lo harus bahagia. Jangan orang-orang sekitar kamu dikesampingkan. Iya, gitu. iya. Cari kebahagiaan kamu sendiri. Jangan bahagiain orang-orang sekitar kamu terus. Iya, tapi mengorbankan kebahagiaanmu gitu ya. Seru banget kan? Seru tapi ada deg-degannya ya. Iya. Kayak, aduh mudah-mudahan gimana ya. Ya nggak pernah tahu, tapi paling nggak kan ada hal positif-positif yang akhirnya lu bisa ambil. Ini yang gue seneng banget ngobrol hari ini. Gue tahu juga tuh pas lu abis kena case itu banyak ini ya, di cancel ya. Yes. Dari brand juga. Sebanyak itu ya. Banyak banget. Terus lu udah sempet kayak wah selesai gue nih ya. Setelah lahiran gue ketemu sama beberapa orang yang masih punya brand sama gue yang masih ada kontrak juga, di cancel semua. Cuman gue juga nggak bisa membela diri juga, Den. Iya, dan lu kayaknya udah berpikir sejauh itu. Iya, jadi kayak gue cuman kayak ikhlasin, pelan-pelan gue urus Endu ya di tahun kemarin itu Agustus, September, Oktober, November gue fokus ke Endu, off. Nggak dapet kerjaan. Ada satu kerjaan gue tuh happy banget. Kayak ada yang mau endorse tapi endorse Endu sih. Emaknya ya mungkin nggak apa-apa juga sih. Ya nggak apa-apa sih gitu ya, Iya. masuk rekening lu deh. Iya. Ya udah buat masa depan lu deh gitu ya. Iya. Tuh happy banget. Kayak kamu tuh dapat rezeki berarti Ndu gitu. Iya. Kayak ternyata nggak akan ada yang bisa ngehalangin lu lahir ke dunia ini ya. Lu pantas lahir di dunia ini gitu. Walaupun lu nggak bisa memilih dari rahim siapa lu dilahirkan ya gitu. Iya, seperti omongan gue tadi ya. Ya. Wah, panjang itu perjalanannya. Panjang banget. Iya, iya. Ini gue lagi coba untuk menata kembali kayak yang tadi gue bilang 11 tahun gue menitis karir. Ini nol lagi nih. Nol lagi, belajar lagi, Ya. berkarya lagi ya. Tapi yang pasti itu gue setuju ya, jangan buang ibu ya. Kalau bapak ya gue nggak tahu ya. Kalau ibu jangan. Karena kata Nabi Muhammad tuh ibu 3 kali ya. Terus lahir dari rahim ibu itu ya lu nggak bisa buang ibu lu gitu. Ini kayaknya film ini relate banget nih dengan perjalanan dia juga. Karena anak-anak itu di situ kan pasti punya pemikiran sendiri terhadap ibunya. Dan di situ akhirnya kita dikasih lihat, oh sebegini besar ya perjuangan ibu. Walaupun dari POV kita kadang-kadang, kita anak tuh akan beda POV-nya. Lu sebagai anak ketika ngeliat ibu lu, akhirnya ketika lu jadi ibu mulai ngerti kan. Yes. Oh mulai paham. Oh, akhirnya lu mengerti. Kadang-kadang lu berpikir, kenapa ibu nggak jadi seperti ini aja? Ternyata, oh iya ya kendalanya gini ya. Gue juga nggak bisa nih gini. Mulai belajar. Itu yang namanya pengertian kan ya. Iya. Baru sadarnya sekarang sih. Gitu. Iya. Bagaimana nanti kalau misalnya bapaknya pengen ketemu anaknya? Oh udah pernah, obrolan itu udah pernah ada. Udah pernah ada? Udah pernah ada. Terus apa? Kenapa jadi Makassar? Oh iya. Konklusinya apa itu bos? Pernah ada, obrolannya itu pernah ada lah. Tapi kan tidak semua hal itu kan harus diceritakan ya. Karena hubungan-hubungan ini gue cuman takut ada pro kontra aja sih gitu. Kayak sudah gitu. Gue memilih untuk tidak mau lagi bikin kalian jadi ribut-ribut lagi gitu kan. Cuman kalau lu tanya udah ada obrolan itu dan balik lagi gue ada syarat.
Oh, tetap masih ada syarat ya? Lu tahu kok. Apa? Tahu kok, lu tahu. Gue lupa. Ada syarat, ada. Lu nggak mau sampein ya? Gue lupa soalnya syaratnya. Enggak lah, nanti takutnya jadi goreng-gorengan lagi. Soalnya waktu gue itu dulu gue nggak pengen nyari bapak gue juga. Masa sih? Sumpah nggak pengen. Berjalannya lu SD, SMP lu ngelihat teman-teman lu ada orang tua yang lengkap, masa lu nggak kayak? Iya kayak sedih apa segala macam rasain. Cuma seiring waktu bertumbuh, akhirnya gue kayak mau bapak gue ada nggak ada serah lah ya. Kayaknya nggak ada juga yang terlalu peduli sama gue kecuali mak gue juga sih. Jadi gue cuma mencari jalan hidup gue sampai akhirnya gue tidak menemukan ada sosok figur yang bisa gue jadikan bapak sampai akhirnya gue menjadi bapak itu sendiri. Oh, damn. Lo ngerti kan maksudnya? Ngerti. Jadi gue ditelepon sama ada seseorang ternyata saudara jauh. Bagaimana lah ceritanya? Pertama dia telepon ke mama gue. Ternyata itu bapak gue mau cari gue. Terus di situ gue agak bingung karena mak gue bilang, papamu nelfon cari kamu ini. Itu umur gue 20-an sekian. Gue bingung, tumben-tumben nih orang tua. Gue bilang, emang kenapa mah? Iya dia mau ketemu itu. Kayaknya nggak tahu ada apa begitu. Terus gue bingung, loh, nggak apa-apa mah. Nggak apa-apa, kamu sudah besar. Kamu sudah belajar baik dan buruk. Biar bagaimanapun itu tetap bapakmu. Gue itu sekarang ada di tengah-tengah gitu ya. Terutama orang-orang di luar sana kan banyak menaruh harapan sama gue. Yang mungkin itu yang akan menjadi pikiran gue sepanjang bertumbuhnya Endu gitu. Ada yang menyuruh kayak begini, sebagai ibu yang baik itu seharusnya begini. Demi kebaikan anak itu seharusnya begini gitu. Tanpa mereka semua itu tahu apa yang gue rasain sebenarnya. Semua orang bisa jadi guru ya. Yes, tapi gue menyampingkan semua yang gue rasakan ini dan gue balikin lagi. Siapa yang baik dengan Endu? Siapa yang mau sayang sama Endu? Siapa yang memilih untuk stay gitu. Begitupun dengan Endu. Endu apa maunya? Gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditimbulkan dan berikut dengan keinginannya seperti apa? Itu yang akan gue kayak dengarkan dulu, baru nanti gue pikirkan tindakan gue-nya gitu. Iya. Kalau Endunya pengen ketemu tapi yang sisi ininya nggak pengen ketemu, forward. Betul, nggak Forward. usah. Dan ya udah jangan gitu. Gue akan jelaskan begini gitu. Tapi kalau ada banyak orang baik, bahkan even kayak yang ada aja sekarang kayak itu nggak jadi beban untuk gue gitu loh. Gue nggak ngerasa kayak, udah lu banyak yang sayang kok gitu loh. Paham kan? Iya, gue takutnya ke reverse lagi. Kalau gue kan tadi ceritanya nggak peduli ya, maksudnya mau ketemu nggak ketemu, gue nggak ada urusan gitu. Toto Endunya mau ketemu, terus bapaknya nggak mau, Exactly. atau kebalik lagi bapaknya mau ketemu, Endunya nggak mau, kan jadi lucu juga sih ya. Dan syarat gue itu nggak susah. Nggak susah ya. Nggak susah. Saya lupa syarat itu, coba dibisikin ini gue masukin. Oh iya, nggak usah diselesain, gue paham lagi anjir. Iya. Karena gue Kenapa lu merasa, kasih syarat itu sih? karena gini, ya walaupun ini akan ada yang menerka-nerka ya Iya. tentang syarat ini, tapi gue lebih kayak di titik Endu sekarang, gue ngerasa Endu itu beruntung. Walaupun banyak orang yang mencaci maki Endu ya, kayak nggak punya bapak lah, anak haram lah. Menurut gue Endu beruntung tetap menjadi anak yang beruntung sampai kapanpun gitu. Tapi di luar sana mungkin ada yang tidak seberuntung. Ini sisi humanis semamnya ya sebenarnya ya. Karena biar bagaimanapun masih ada hubungan ya. Yes. Iya sih, gue ngerti yang poin itu gue baru ingat. Iya. Berat sih. Buat lu mah ringan, tapi kalau buat saya sudah pernah mencoba ya. Kan sampean tahu. Kalau sebenarnya itu dilakukan udah beres semuanya. Yes. Tapi ya nggak apa-apa lah, semua orang punya fasenya masing-masing. Karena di sini kan poinnya bukan untuk menjelek-jelekan kan ya. Sebenarnya untuk semua punya fasenya masing-masing belajar. Erika belajar, pihak sana belajar, Andrew belajar, kita semua penonton belajar. Karena sebenarnya hate dan kebencian itu nggak akan membantu kita untuk jadi lebih baik. Betul. Cuma bisa jadi bensin untuk membakar kita maju. Tapi kadang-kadang bensin itu membakar diri kita sendiri gitu kan. Terakhir ya, pertanyaan terakhir saya adalah, apa hal yang akhirnya lu lebih kenal dari diri lu setelah lu melewati fase yang fenomenal kemarin, gitu kan? Akhirnya lu bisa melihat bahwa ternyata gue itu banyak kekurangan di sini, tapi ternyata gue tuh bisa kayak begini.
Oke. Gue itu punya karakter yang jelek banget, Den. Gue tuh emosional, gue itu punya ego yang tinggi sekali. Gue selalu mementingkan diri gue, dan gue gak pernah mau ngalah. Ternyata setelah kejadian ini yang terjadi di diri gue melihat ternyata gue bisa menjadi orang yang bisa nurunin ego, yang mau mengalah. Tapi itu semua gue lakukan balik lagi demi anak gue. Ada reason. Dan ternyata lu nggak nyangka bahwa lu bisa menjadi karakternya seperti itu. Tadi lu mungkin berpikir karakter itu lemah kali ya? Mungkin gue ngerasa kayak ada di diri gue yang kayak mau ada pembuktiannya aja sih. Bahwasannya ini seperti ini maka harus begini. Gitu. Tapi ternyata pas adanya Endu gue ngerasa kayak semua ini tuh nggak penting nih. Pembuktian, pencapaian ini, kemenangan ini nggak penting. Udahlah jadi orang yang pemaaf aja, jadi orang yang ngalah aja, gitu. So one day Endu melihat semua cerita ini, dia tahu dan dia harus menjadi orang yang pemaaf. Bagus ya. Satu lagi terakhir ya, karena bagus ya. Ini gue pengen tahu nih, walaupun sebenarnya ini pertanyaan terlalu cepat ya. Tapi gue suka pertanyaan yang terlalu cepat sehingga membuat kita berpikir. Jadi kita tuh ada persiapan gitu. Kalau nggak ada pertanyaan itu kan jadi nggak mikir. One day, Endu menikah, ketemu wanita. Terus kan istrinya, dengan semua perjalanan lu, dia lebih banyak waktu buat istrinya dong. Mau nggak mau lah. Yeah. Tinggal lah kau sendiri, apalagi kau belum nikah. Ya kan nggak tahu, kita doain ya nikah ya, sendiri. Terus dia lebih sibuk sama istrinya, udah pasti dong. Kesepian gak tuh? Pastilah kesepian. Cuman gue juga gak mau jadi orang tua yang egois, yang pengen ngerepotin anaknya sih. Karena gue tumbuh besar dari orang tua yang sangat mementingkan kebahagiaan anaknya. Jadi orang tua gue itu gak pernah mikir kayak, kenapa waktunya kosong? Apalagi kan anak tumbuh besar itu ada fase kayak dia kuliah, mungkin Endu akan kuliah di luar negeri juga, makin jarang ketemunya gitu. Gue gak akan mau jadi orang tua yang rese juga, kayak you do you. Karena lu harus melewati proses pertumbuhan ini gitu. Tapi kalau masalah pernikahan, and then lu punya istri, terus lu gak punya waktu sama gue sih minimal banget. Gue bikin TikTok. Gue live TikTok, enggak lah, bercanda lah. Ya intinya berat, kesepian. Ya mungkin gue harus cari pasangan hidup kali. Iya, karena gue melewati fase itu bersama nyokap. Dan itu akan lu alamin juga nanti one day gitu. But it's okay gitu. Kan semuanya kan berjalan dengan waktu dan ada aja hal-hal yang bisa disyukurin ya. Betul. Hal yang paling sering terjadi dalam momen ketika lu berdua sama Andrew itu, momen-momen apa yang selalu bikin lu, ada tuh soalnya nyokap gue kalau ngelihat gue dulu kecil terus dia diem gitu, gue kadang-kadang ngeliatin dia kenapa dia diem gitu, apa yang ada dalam pikirannya itu tuh? Banyak, karena kan Endu kan sebenarnya kalau aku lagi bikin video sama Endu kayak waktu yang di ayunan itu kan, itu pakar ekspresi banyak banget tuh. Pakar ekspresi banyak banget. Padahal gue lagi main ayunan sambil ngeliatin aja sih, tapi kosong aja pikiran gue. Cuman kayak banyak kayak kasihan pasti mikirin bapaknya nih gitu. Enggak sih sebenarnya. Cuman momen-momen yang selalu ada di antara aku sama Endu itu ketika tidur sih. Iya. Endu itu kan tidurnya sama aku, kadang sama, ya kalau misalnya aku lagi pergi keluar kota kan sama mbaknya. Cuman mostly sama aku gitu. Bahkan mungkin kalau lagi syuting di luar kota, Endu harus aku bawa tidur sama aku gitu. Muka anak bayi ya, itu benar-benar surga banget, Den. Gue ngerasa kayak, gila nih, gue melahirkan elu ya. Makasih, aduh gue sedih lagi. Yeay, gak boleh nangis, gak boleh nangis. Ya maksud, gak mau nangis. Gue ngalamin juga, soalnya kalau ngeliat Biel juga. Kenapa ya ada perasaan kayak begitu ya? Iyalah. Lo pejuang.
Tisu dong. Iya tisu. Jangan ada tangisan di podcast ini. Jangan please. ya. Jangan. Iya. Jangan buang ibu ya guys. Iya, jangan buang ibu tanggal 25 apa tuh? 25 Juni ya, guys. Jangan buang ibu ya. Jangan buang Jangan buang ibu 25 Juni Iya. yang nonton di bioskop Keringat. ya. Iya, Keringat jadi tadi. gue sih selalu ngeliat kalau Edu lagi tidur ya. Sebentar ya. Keringat keluar dari mata sekarang. Lucu banget. Tiba-tiba jatuh satu. Oke, gue selalu sampaikan makasih ya udah pilih aku jadi ibu kamu gitu. Udah Dengan sulit. segala kekurangannya. Makasih Aku sudah punya. pilih aku jadi ibu. So tidak jadi kecewaannya. Ya. Nice to talk with you. Temuin gue sama nyokap lo dong. Gue harus banyak belajar nih. Jangan, nanti kasihan Endo digebukin mulu. Gue digebukin mulu. Udah cukup. Thank you. Thank you.